Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 16. Hamil membuatmu kejam dan galak. Pagi Aunty cantik. Senyum ceria Naura langsung menyambut Selina yang baru saja membukakan pintu. Dia diam sesaat, teringat akan ucapan Vano saat kemarin pamit pulang. Dan hari ini Vano benar datang membawa Naura. Pagi, Selina tersenyum ramah pada Naura, meski sedang menahan kekesalan pada Vano. Siapa yang tidak kesal? Vano seolah sedang menjadikan Naura sebagai umpan. Bisa ditebak dari raut wajah Vano. Pasti seterusnya akan mengajak Naura datang ke apartemen dengan dalih Naura ingin bertemu. Naura kangen Aunty. Naura melepaskan gandengan tangannya dengan Vano, lalu memeluk Selina. Dia sangat antusias ingin datang menemuimu dan adiknya. Ucapan Vano begitu mengagetkan Selina. Dia melotot, menggerakkan alisnya untuk meminta penjelasan lebih detail. Ucapan Vano jadi membuat Selina berpikir kalau kehamilannya diketahui oleh Naura. Melihat reaksi Selina yang hampir mengeluarkan tanduk, Vano pura melihat arlojinya dan langsung pamit untuk pergi ke kantor. Aku akan jemput Naura untuk makan siang nanti. Ucapnya santai. Vano berjongkok, mensejajarkan diri dengan Naura. Anak dan ayah itu tengah berada di depan Selina. Papa berangkat dulu, Naura harus nurut sama Aunty, jangan buat Aunty capek. Naura langsung mengangguk patuh. Satu lagi, harus jaga Aunty dan adik. Adik ada di sini, kata Vano dengan entengnya. Dia menunjuk perut Selina sambil tersenyum. Oke papa, Naura mau jaga Aunty sama adik. Naura menjawab polos. Percakapan anak dan ayah itu berhasil membuat Selina geleng kepala. Naura duduk dulu ya di dalam. Pinta Selina. Dia mengarahkan Naura untuk masuk dan duduk di sofa. Anak kecil itu langsung menurut. Dia masuk setelah memeluk Vano dan mencium pipinya. Sepeninggalan Naura, Vano tersenyum kikuk sambil menegapkan badan setelah berjongkok tadi. Kamu bilang pada Naura? Suara tegas Selina terdengar mengintimidasi. Vano mengangguk cepat, anggukan yang membuat Selina tak habis pikir. Entah apa yang ada di dalam pikiran Vano. Kenapa sampai memberitahukan kehamilan itu pada anak sekecil Naura? Bagaimana dengan tanggapan Naura nanti setelah dia tumbuh dewasa? Pasti akan menjadi memori yang tidak akan pernah hilang di ingatan Naura. Seorang wanita tengah mengandung adiknya tanpa ada ikatan pernikahan dengan sang papa. Bagaimana bisa kamu memberitahukan padanya? Tanya Selina cemas. Apa yang akan dia pikirkan setelah dewasa nanti? Selina terlihat frustasi. Dia menoleh, melihat Naura yang duduk tenang di sofa sambil menatap ke arahnya. Dan tersenyum polos khas anak kecil. Dia akan berpikir kalau kita adalah keluarga. Kamu mominya, aku dedinya, dan ini adiknya. Vano mengusap sekilas perut Selina. Aku belum sempat menjelaskan padanya untuk memanggilmu momi.
Tapi setidaknya aku sudah menjelaskan padanya kalau kita sudah menikah. Dan sebentar lagi dia akan punya adik. Selina tertegun, ekspresi wajahnya terlihat syok. Dia tidak bisa lagi berkata, kata dengan kegilaan yang sudah dibuat oleh Vano. Aku memang sedang mengandung anakmu. Aku juga tidak melarangmu membawa Naura datang. Tapi bukan berarti kamu bisa berbuat semaumu. Jangan membuat cerita yang tidak benar pada Naura. Sama saja memberikan harapan palsu. Naura akan kecewa padamu jika harapannya tidak sesuai dengan apa yang kamu ceritakan. Selina mengucapkan kata demi kata dengan raut wajah serius. Apa yang diperbuat oleh Vano semakin membuatnya tidak bisa tenang menjalani hidup ke depan. Vano seolah sedang memikulkan beban berat di pundaknya. Tapi aku tidak akan membiarkan kalian hidup berdua. Kehadirannya karena kesalahan kita, jadi menikahlah denganku. Pinta Vano tulus. Kamu tidak akan membiarkan anak kita seperti Naura, bukan? Dia kehilangan figur seorang ibu, lalu adiknya harus kehilangan figur seorang ayah. Aku tahu kamu mengizinkanku untuk ikut merawatnya, tapi rasanya akan tetap sama seperti Naura karena orang tuanya tidak tinggal bersama. Vano meraih tangan Selina. Sorot matanya sangat teduh dan terlihat memohon. Aku tidak akan memaksamu untuk menikah secepatnya. Tapi pada akhirnya kita harus tetap menikah demi mereka. Ucap Vano lirih. Aku sadar, meminta maaf dan menikahimu tidak akan bisa menebus kesalahan besar yang sudah aku berbuat padamu. Aku sudah membuat luka yang mungkin sulit untuk disembuhkan. Tapi sejak hari itu, aku berjanji untuk tidak membuat luka baru walau hanya seujung kuku. Vano melepaskan tangan Selina. Dia tersenyum penuh cinta dengan memegangi sebelah pipi Selina. Tidak apa membenciku hari ini, esok dan nanti. Aku akan terus menunggu sampai kamu mencintaiku hari itu dan selamanya. Vano kembali tersenyum, setelah itu beranjak dari hadapan Selina yang dibuat bungkam. Perkataan Vano bisa diartikan sebagai salah satu bentuk dari ketulusan cintanya terhadap Selina. Tidak peduli seberapa lama dia akan menunggu cintanya bersambut, dia akan terus menunggu sampai saat itu tiba. Vano bahkan tidak mempermasalahkan kebencian dan sikap dingin Selina padanya. Karena dari situ, Vano bisa menyadari kesalahannya, kemudian berusaha untuk memperbaikinya. Terkadang langsung memaafkan kesalahan seseorang, tanpa ada usaha untuk mendapatkan maaf. Bisa membuat seseorang dengan mudahnya melakukannya kesalahan yang sama, karena tidak memiliki efek jera. Vano membungkuk hormat pada Papa Adiguna. Dia menutup pintu dan berjalan menghampirinya. Sebelum menjemput Naura untuk makan siang, Vano menyempatkan untuk datang ke kantor orang tua Selina. Rupanya kamu masih punya nyali untuk menemui saya. Papa Adiguna menatap tajam. Tatapan yang seolah ingin kembali melayangkan tinjuan seperti 2 minggu lalu. Papa Adiguna terlalu kecewa dan marah atas apa yang diperbuat oleh putrinya. Saya sudah melakukan kesalahan besar, tapi akan lebih bersalah jika tidak bertanggung jawab.
Selina membutuhkanku dalam masa kehamilannya, begitu juga anak kami. Dia membutuhkan kedua orang tuanya. Vano bicara tenang, namun terlihat jelas bahwa dia serius. Saya yakin Anda tidak akan tega memisahkan seorang anak dengan ayahnya. Terlepas benar atau salah, tidak ada yang berhak memisahkan seorang anak dan orang tua kandungnya. Saya sedang memperjuangkan apa yang seharusnya saya perjuangkan. Saya tulus mencintai Selina. Papa Adiguna tersenyum sinis. Dia terus menatap tajam, bahkan membiarkan Vano terus berdiri tanpa berniat untuk menyuruhnya duduk. Mencintai setelah tahu bahwa di rahim putriku ada darah dagingmu? Nada sindiran itu jelas terdengar di telinga Vano. Dia memang merasa tersindir karena baru menyadari perasaannya terhadap Selina. Begitu tahu bahwa anak itu adalah darah dagingnya. Jika kamu tidak mencampakkan putriku, dia tidak mungkin menerima perjodohan 2 bulan lalu. Bagaimana saya bisa percaya kalau kamu benar mencintai putriku, tanpa melihat anak dalam rahimnya? Hingga detik ini, putriku tidak pernah memintaku untuk menerimamu sebagai calon suaminya. Saya tidak akan menikahkan putriku dengan orang yang tidak dia cintai, ujarnya tegas dengan sorot mata penuh arti. Vano tersenyum lega setelah mendengar kalimat terakhir. Saya akan berjuang untuk itu. Terima kasih sudah memberikan kesempatan berharga pada saya, ucap Vano dengan senyum berbinar. Permisi, Vano membungkuk hormat, kemudian bergegas keluar dari ruangan itu. Sepanjang perjalanan ke apartemen, Vano terus mengulas senyum. Satu rintangan sudah berhasil dilewati, saat ini hanya perlu fokus. Untuk mendapatkan hati Selina yang tanpa Vano tahu bahwa hati itu pernah menginginkannya. Jika sampai saat ini Selina masih mencintainya, mungkin Vano tidak akan pernah merasakan bagaimana susahnya berjuang. Vano menekan bel, tak lama pintu dibuka oleh Ida. Selina dan Naura sedang tidur. Katanya memberitahu, Vano hanya mengangguk, lalu masuk begitu saja. Vano membuka pintu kamar Selina. Senyumnya terbit melihat dua wanita yang saat ini begitu berharga dalam hidupnya. Setelah menutup pintu, Vano berjalan mendekat. Keduanya tengah tertidur pulas, dengan posisi saling memeluk. Vano bisa melihat bagaimana putrinya begitu nyaman tidur dalam dekapan Selina. Begitu juga Selina yang terlihat tulus memeluk Naura. Vano menatap lekat wajah Selina. Mungkin dia akan menyesal seumur hidup karena sudah pernah menyakiti wanita sebaik dan setulus Selina. Setelah melepaskan sepatu dan jasnya, Vano ikut naik ke atas ranjang dan berbaring di samping Selina. Dia ingin merasakan tidur bersama anaknya dan orang yang dia cintai. Dan inilah kebahagiaan yang selama ini dia rindukan. Bahagia saat bersama orang yang dia cintai. Vano melingkarkan tangan di pinggang Selina, kemudian ikut memejamkan mata. Ya ampun. Pekik Selina lirih. Dia kaget melihat tangan yang melingkar erat di pinggangnya. Tapi sesaat tahu kalau itu adalah Vano. Jangan berisik, nanti Naura bangun.
Ucap Vano berbisik. Sejak kapan di sini? Cepat turun. Pinta Selina. Dia terus bicara setengah berbisik. Tidak mau, aku rindu padamu. Apa kamu tidak? Oh. Pekik Vano sembari memegang perutnya yang disikut oleh Selina. Jangan bicara macam, cepat turun. Koma. Selina kembali mengusir Vano dari ranjangnya. Hamil membuatmu kejam dan galak. Keluh Vano, tapi dia tidak mengindahkan perintah Selina dan memilih untuk tetap memeluknya. Jangan halangi usaha seorang ayah untuk bisa bersama anaknya. Biarkan aku memelukmu seperti ini. Aku janji tidak akan macam. Kecuali kalau kamu yang meminta. Bisik Vano menggoda. Jangan menyikutku, sakit. Ujar Vano sambil menahan tangan Selina yang sudah siap menyikut. Selina menghela nafas. Dia tidak lagi memberikan perlawanan dan membiarkan Vano tetap memeluknya dari belakang. Kapan kamu akan memaafkanku? Kita harus menikah sebelum dia lahir. Tutur Vano lirih. Aku tidak mau membahas hal itu sekarang. Ucapan Selina membuat Vano memilih untuk diam. Dia tidak mau terlalu memaksa Selina. Dan pada akhirnya hanya akan membuat Selina sulit untuk menerimanya. Ada apa, Kak? Selina memasang wajah datar. Kehadiran Dion sore itu sama sekali tidak menghadirkan perasaan apapun dalam hati Selina. Dia sudah terlanjur mengikhlaskan Dion untuk kembali pada masa lalunya. Rasa ikhlas itu yang membuat Selina tidak lagi menaruh hati dan perasaan pada laki yang hampir menjadi suaminya. Kita harus bicara, kata Dion memohon. Tatapan mata Dion pada Selina terlihat masih sama seperti sebelumnya. Hanya saja kali ini ada sedikit kekecewaan. Selina mengangguk pelan, kemudian mempersilahkan Dion untuk masuk. Dia membiarkan pintu tetap terbuka meski di apartemen itu juga ada Ida. Kenapa tidak pernah menjawab pesan dan teleponku? Dion terlihat lesu. Sejak keluar dari rumah sakit sampai detik ini, Selina tidak pernah lagi muncul di hadapannya. Bahkan sangat sulit hanya sekedar untuk menghubunginya. Pesan dan panggilannya selalu diabaikan. Aku rasa Kak Dion sudah tahu jawabannya. Jawab Selina tenang. Apa yang ingin Kak Dion bicarakan? Sikap tenang Selina menarik perhatian Dion. Dia menatap lekat wajahnya. Sekalipun terlihat tenang, namun Dion bisa melihat jika Selina tidak lagi seceria biasanya. Sorot matanya tidak lagi lepas, terlihat banyak beban dan kesedihan di dalamnya. Kenapa harus mengambil keputusan sendiri? Aku tidak pernah menyetujui untuk membatalkan pernikahan kita. Kehadiran Kayla tidak akan merubah apapun, kecuali Leo yang saat ini memang menjadi bagian dari diriku. Aku sudah membicarakan hal ini pada papamu. Beliau tidak keberatan jika kita tetap menikah. Pikirkan baik keputusanmu, dia butuh ayah. Dion sedang meyakinkan Selina untuk mau kembali padanya. Dan melanjutkan pernikahan yang seharusnya sudah terjadi 2 minggu lalu.
Kedatangan Dion yang meminta Selina untuk tetap melalutkan pernikahan membuktikan bahwa dia serius menjalani hubungan dengan Selina, meski Kayla kembali bersama anak mereka. Leo juga butuh ayah dan ibunya. Selina menjawab cepat. Lagi dia memikirkan perasaan anak laki-laki yang masih sangat membutuhkan perhatian dari kedua orang tuanya. Apa kamu keberatan untuk menjadi ibunya? Dion bertanya serius namun dengan nada kecewa. Pertanyaan Dion begitu mengenai di hati Selina hingga membuatnya sulit untuk menjawab. Tanpa sadar, Selina sudah membuat Dion kecewa padanya. Dion dengan tulus mau menerima darah daging Vano sebagai anaknya. Tapi Selina justru menjadikan Leo sebagai alasan untuk membatalkan pernikahan. Dion mungkin kecewa karena berpikir jika Selina tidak bisa menerima Leo sebagai anaknya. Ini tidak seperti yang Kak Dion pikirkan, sanggah Selina setelah beberapa saat terdiam. Aku tidak merasa keberatan jika harus menganggap Leo sebagai anakku. Tapi di sini ada ayah dan ibunya yang lebih berhak merawatnya bersama. Apa itu artinya kamu juga akan membuat anakmu dirawat bersama dengan ayahnya? Tanya Dion penuh selidik. Selina tidak bisa berkutik, ucapannya jadi berbalik padanya. Tidak perlu menjawab, aku sudah tahu jawabannya. Potong Dion cepat. Dia mencegah Selina yang baru saja akan bersuara. Aku tidak akan memaksa. Dion tersenyum kecut. Bukan hanya Selina saja yang sempat kecewa dengan kejadian Kayla dan Leo. Dion juga kecewa karena Selina lebih memilih untuk membatalkan pernikahan. Hanya karena alasan yang dia buat sendiri. Di sini Dion tidak pernah mengatakan jika dia ingin kembali pada mantan istrinya. Selina sendiri yang berasumsi jika Dion ingin kembali, bahkan menyuruhnya untuk kembali. Maaf, Selina menundukkan kepala. Dia tidak berani menatap Dion yang sudah berdiri di luar. Dia sadar sudah mengecewakan Dion, tapi tidak ada niatan untuk kembali merencanakan pernikahan dengan Dion. Meskipun laki itu benar-benar mencintainya, tidak perlu merasa bersalah. Sekeras apapun usaha, sebesar apapun cinta, aku tidak bisa menentukan jodoh. Jadi bukan salahmu jika pernikahan kita harus batal. Ucapan Dion membuat mata Selina berkaca-kaca. Dion sudah menyadarkan dirinya bahwa jodoh tidak diatur oleh manusia. Namun ucapan itu justru membuat Selina rapuh karena seolah ikut merasakan kekecewaan Dion. Entah karena memang tidak berjodoh, atau belum berjodoh dalam waktu dekat. Tapi kehadiran Kayla tetap saja membuat Selina harus berpikir puluhan kali. Untuk melanjutkan pernikahan dengan Dion. Sekalipun Dion mengatakan tidak lagi mencintai Kayla. Tidak menjamin jika kehidupan rumah tangannya bersama Dion akan berjalan mulus begitu saja. Tanpa adanya permasalahan dengan masa lalunya, Selina tidak bisa egois jika harus berbahagia bersama Dion sedangkan ada Leo. Dan Kayla terlihat masih sangat mencintai Dion. Masih begitu jelas saat Selina melihat sorot mata Kayla yang dipenuhi cinta saat menatap Dion.
Ada penyesalan besar dalam sorot matanya. Lalu bagaimana bisa Selina menikah dengan Dion dengan mengabaikan perasaan mereka? Selina hanya bisa menarik nafas dalam dan menghembuskannya perlahan. Dia tidak tahu lagi harus bersikap seperti apa setiap kali membukakan pintu untuk Vano. Laki itu terus menemuinya setiap hari. Membuatnya jengah dan kehabisan kata untuk melarangnya datang setiap hari. Sudah 1 bulan mengurung diri di sini, apa kamu tidak bosan? Vano bertanya sembari menyelonong masuk. Dia meletakkan paperback di atas meja kemudian duduk di sofa seperti biasa. Selina menghela nafas, berjalan menyusul Vano dan duduk di hadapannya. Dia menatap paperback, entah apa lagi yang dibawakan oleh Vano kali ini. Aku lebih bosan melihatmu, jawab Selina. Meski telat menjawab, tapi membuat Vano terperangah kaget. Itu karena kamu hanya melihatku saja. Bukannya dulu kamu tidak pernah mengatakan bosan sekalipun aku datang 2 kali dalam sehari. Balas Vano, dia selalu punya jawaban jitu. Untuk membuat Selina melotot tajam dan tidak bisa berkata-kata. Kenapa selalu membahas hal itu? Protes Selina kesal. Aku hanya mengenang karena terlalu indah. Vano menjawab santai. Indah, apanya yang indah? Itu perbuatan buruk yang tidak ingin aku ingat dan ulangi lagi. Selina merasa sangat rendah setiap kali mengingat masa lalunya. Meski dari masa lalu itu dia bisa mengambil banyak pelajaran. Untuk memulai hidup agar jauh lebih baik lagi. Kamu sangat menyesal? Pertanyaan Vano langsung mendapat anggukan dari Selina. Aku justru bersyukur karena perbuatan kita, sesuatu yang berharga hadir di rahimmu. Ujar Vano dengan wajah berbinar. Selina bungkam, dia tahu bagaimana perasaan Vano pada darah dagingnya. Selama ini Vano begitu menyayanginya, sangat perhatian dan tidak melewatkan sedikit pun untuk menanyakan kondisinya. Sisi lain yang baru disadari oleh Selina akhir ini, kalau sebenarnya Vano tipe laki baik yang tidak pantang menyerah. Untuk mendapatkan maaf dan kesempatan darinya, kenapa begitu sulit untuk memaafkan dan menerimaku? Suara Vano yang terdengar putus asa, memecah keheningan di ruang tamu. Selina menatap bingung, dia mungkin sudah memaafkan Vano, tapi mengakui sulit untuk menerimanya. Yang ada di pikiran Selina saat ini adalah hanya ingin fokus memperbaiki diri. Menata hati dan fokus pada kehamilannya. Anak itu butuh pengakuan. Dia tidak bisa lahir tanpa seorang ayah. Jangan hanya pikirkan dirimu sendiri Selina, tapi pikirkan anak kita, Naura dan juga aku. Apa kamu tidak kasihan padaku? Tanya Vano dengan wajah memelas. Sudah 3 bulan aku tersiksa setiap malam karena Vano menggantung gekaan ucapannya. Dia menikmati reaksi Selina yang menatapnya tajam. Selina seakan sudah tahu kemana arah pembicaraannya. Karena ingat goyanganmu, lanjutnya kemudian terkekeh kecil. Bantal sofa langsung melayang di wajah tampannya. Mata Selina semakin melotot dengan tanduk yang sudah keluar setengah dari kepalanya.
Menyebalkan. Geram Selina sembari beranjak dari duduknya. Tolong tutup pintunya kalau mau pulang, aku harus istirahat. Selina berlalu begitu saja dari ruang tamu. Tidak mau ditinggalkan, Vano ikut beranjak menyusul Selina setelah menutup pintu. Kau, kenapa mengikutiku? Selina mendelik kaget saat Vano ikut masuk ke dalam kamarnya. Bukan cuma kamu, aku juga butuh istirahat. Kamu pikir tidak lelah untuk membujuk wanita, aku sudah frustasi. Tuturnya, ayo tidur. Bisik Vano sambil menutup pintu dan menguncinya. Dia mencabut kunci dan memasukkannya ke dalam saku celana bagian depan. Ulah Vano memancing amarah Selina. Dia mendapat pukulan di bagian lengannya. Jangan gila, berikan kuncinya. Mbak Ida akan pulang sebentar lagi. Jangan buat masalah. Pekik Selina. Dia sudah panik, tapi Vano terlihat santai dan justru berjalan ke arah ranjang. Geram dengan kelancangan Vano, Selina langsung menyusul dan menarik baju Vano untuk menyuruhnya keluar. Ayolah Selina, hanya istirahat. Aku janji tidak akan macam-macam. Jangan khawatir tentang Ida. Dia sudah aku suruh untuk menjemput Naura. Vano mengulas senyum puas. Dia tidak sengaja bertemu Ida yang baru saja berbelanja. Dengan menggunakan nama Selina, Vano menyuruh Ida untuk menjemput Naura di rumah. Tak hanya itu, Vano juga menyuruh Ida untuk mengajak Naura pergi ke mall lebih dulu sebelum ke apartemen. Sudah dipastikan kalau mereka membutuhkan waktu berjam-jam untuk datang ke apartemen. Kamu itu benar. Vano langsung membungkam Selina dengan ciuman hingga membuat Selina tidak bisa meneruskan ucapannya. Dia baru melepaskan ciumannya setelah merasakan sakit di bagian dada karena Selina terus memukulnya. Nafas Selina terengah-engah. Wajahnya memerah karena kesal. Kenapa menyebalkan sekali? Teriak Selina geram. Dia kembali memukul dada Vano, tapi kemudian menangis. Dalam posisi kebingungan, Vano menarik Selina dalam dekapannya. Selina semakin terisak dengan badan yang bergetar. Maaf, aku tidak berniat menciummu. Aku refleks melakukannya. Vano terlihat cemas karena berpikir kalau Selina marah padanya setelah dicium. Aku lelah, ucap Selina sambil terisak. Aku hanya ingin tenang dan menata hati, kenapa tidak ada yang mau mengerti? Selina mendorong pelan tubuh Vano agar melepaskan dekapannya. Vano diam di tempat, menatap Selina yang naik ke atas ranjang dan berbaring membelakanginya. Pikirkan baik sayang, kandungan kamu semakin besar. Dia butuh ayah setelah terlahir ke dunia. Mama sedang berusaha membujuk Selina agar mau menikah. Entah dengan Vano atau Dion. Mama menyerahkan semua keputusan pada putrinya asalkan dia tetap menikah. Sebagai seorang ibu, dia tahu bagaimana sulitnya saat mengandung. Perasaan lebih peka dan membuatnya sensitif. Sangat butuh perhatian dan seseorang yang selalu ada di sampingnya. Dia tidak tega melihat putrinya menjalani kehamilan seorang diri, tanpa suami yang seharusnya bisa berada di sisinya untuk menjaga dan melindungi.
Selina belum siap untuk mencintai lagi mah. Suara Selina tercekat, air matanya bahkan menggenang di sudut mata. Dia belum siap untuk mencintai karena trauma kecewa dan sakit hati. Di saat hati sudah berlabuh, di saat harapan sudah digantungkan. Tiba semuanya lenyap, tiba harus direlakan, tiba dikecewakan. Selina menyadari kelemahannya yang mudah jatuh cinta. Itu sebabnya kali ini dia sangat hati untuk kembali mencintai. Masa lalu mengajarkannya untuk hati dengan perasaan. Agar tidak mudah mencintai dan mengharapkan seseorang, baik Dion maupun Vano. Keduanya sama tidak lagi memiliki ruang di hati Selina yang kini masih berusaha untuk dia tata. Ke depan, mungkin hidup yang dia jalani akan lebih keras. Selina sedang menyiapkan hati agar bisa menghadapi segala persoalan yang akan dia hadapi. Dia berusaha untuk menjadi wanita yang lebih kuat. Tidak mudah mencintai hanya karena hal kecil yang tidak berarti. Ini bukan soal cinta sayang, tapi soal anak kamu yang butuh sosok seorang ayah. Menjadi orang tua tidak mudah. Mama mengakui itu karena nyatanya Mama sudah gagal menjadi orang tua. Mama menunduk sedih. Dia sudah menyadari kesalahannya yang selama ini tidak pernah memperhatikan putrinya. Mama egois, lebih mementingkan apa yang menurut Mama baik. Tapi ternyata belum tentu baik untuk kamu. Mama terlalu mengejar materi, yang Mama pikir bisa membuat kamu hidup dengan layak. Mama melupakan satu hal yang sangat penting bagi seorang anak, yaitu kasih sayang dan perhatian kami sebagai orang tua. Mama meraih tangan Selina dan menggenggamnya. Dia memberikan tatapan untuk menguatkan hati putrinya. Penyesalan orang tua terhadap anak akan lebih menyakitkan daripada penyesalan terhadap pasangan. Mama tidak menyuruh kamu untuk buru mencintai. Setidaknya biarkan anak kamu merasakan kasih sayang seorang ayah. Cinta akan tumbuh seiring berjalannya waktu. Apalagi Mama tahu jika Dion dan Vano sama tulus. Selina menatap langit kamar. Sudah hampir 2 minggu dia tidak memberikan akses pada Dion ataupun Vano untuk bertemu dengannya. Selina sangat menikmati harinya selama 2 minggu ini. Untuk fokus menyembuhkan luka yang tidak diketahui orang lain seberapa dalam luka yang dia rasakan itu. Ucapan sang mama kini mulai berterbangan di pikirannya. Dia mulai mempertimbangkan nasihat itu demi sang anak. Yang kini semakin bertambah besar di dalam perutnya. Beranjak dari ranjang, Selina masuk ke dalam kamar mandi. Siang ini dia akan pergi bersama Ida ke pusat perbelanjaan. Mungkin sudah cukup berdiam diri hampir selama 2 minggu di apartemen tanpa keluar kemanapun. Selina memilih menggunakan taksi. Dia tidak lagi berani untuk menyetir. "Siapa, Mbak?" tanya Selina pada Ida. Asisten rumah tangganya itu tampak kebingungan menatap layar ponselnya yang terus berdering. "Vano lagi?" ujar Selina cepat. Ida langsung mengangguk. Selina menghela nafas sebelum akhirnya meminta ponsel Ida. Vano memang selalu menghubungi Ida sejak 2 minggu lalu.
karena ponsel Selina sengaja dimatikan sampai saat ini agar tidak ada yang menghubunginya. Berhenti menerornya? Apa tidak cukup satu kali menelponnya? Kenapa hampir setiap jam menelpon? Aku baik, baik saja. Koma. Ujar Selina tak habis pikir. Aku khawatir. Sampai kapan kamu akan melarangku datang? Suara Vano terdengar putus asa. Ayolah Selina, jangan menyiksaku seperti ini. Aku merindukan kalian. Vano memohon agar Selina mau mengizinkannya bertemu. Bersambung.